Alhamdulillah kabar baik untuk timnas Indonesia. Maarten Paes sudah berlatih bareng FC Dallas lagi 24 jam usai cedera pergelangan tangan. Madampang Thailand sangat terkesan dengan kinerja Erick Thohir di PSSI. Bangga dengan perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini yang kita nantikan. Jay Itzes dan Jordi Amat pertama kali main bareng di timnas Indonesia. Duet pemimpin yang rasakan level tertinggi Eropa. Kevin Dix buka-bukaan tentang garis keturunannya dari Ambon. Kakek saya akan senang jika cucunya memperkuat timnas Indonesia. Gimana menurut kalian angkut endak nih? Terungkap sudah. Alasan Shin Tae-yong panggil Hoki Caraka ke timnas Indonesia dibanding Ramadan Sananta. Manajer timnas Indonesia ungkap Witan Sulaiman sedang ditangani dokter. Semoga saja bisa bermain lagi. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Alhamdulillah kabar baik untuk timnas Indonesia. Maarten Paes sudah berlatih bareng FC Dallas lagi 24 jam usai cedera pergelangan tangan. Kiper timnas Indonesia Maarten Paes sudah terlihat berlatih lagi bareng FC Dallas usai dikonfirmasi mengalami cedera pergelangan tangan. Setelah dikonfirmasi cedera pergelangan tangan, Maarten Paes terlihat sudah berlatih kembali dengan FC Dallas. Maarten Paes terlihat sudah berlatih dengan mengenakan sarung tangan lengkap, fokus kepada arah datangnya bola. Jika dilihat dari waktunya, FC Dallas mengunggah gambar Paes pada Jumat siang waktu setempat. Padahal pada Kamis 3 Oktober 2024, Maarten Paes tidak masuk skuad FC Dallas saat melawan San Jose Earthquakes. FC Dallas mengonfirmasi bahwa ia mengalami cedera pergelangan tangan minor. Kiper Maarten Paes harus absen malam ini karena mengalami cedera pergelangan tangan ringan. Pada malam itu, Maarten Paes hanya hadir di stadion dan sempat menyapa fans Indonesia. Terlihat tangan kanan Maarten Paes memakai wrist protector pelindung pergelangan. Namun Paes memastikan kondisi cederanya tidak terlalu parah. Kini Maarten Paes telah kembali berlatih dengan FC Dallas. Hal ini juga kabar baik untuk timnas Indonesia. Maarten Paes menjadi salah satu dari 27 pemain yang dipanggil timnas Indonesia Oktober ini. Dalam dua laga lawan Arab Saudi dan Australia, peran Paes sangat krusial dalam menahan dua tim papan atas Asia tersebut. Pada laga lawan Bahrain dan Cina nanti, Maarten Paes tentu kemungkinan besar akan jadi pilihan utama lagi demi mencuri poin. Paes diharapkan siap berangkat ke Bahrain dan Cina pada 6 Oktober besok. PSSI menargetkan 4 poin untuk dibawa pulang dari Bahrain dan Cina. Kalau dari kami itu melawan Bahrain harus mendapatkan poin minimal seri, kata Sumarji. Madampang Thailand sangat terkesan dengan kinerja Erick Thohir di PSSI. Bangga dengan perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand Nualpan Lamsam datang ke Jakarta. Wanita yang biasa disapa Madampang itu sedang berdiskusi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Nyonya Pang salut dengan timnas Indonesia. Skuad Garuda menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara ASEAN yang lolos ke putaran kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Madampang juga memuji Erick Thohir setinggi langit. Presiden FAT berumur 58 tahun itu mengaku terpukau dengan kinerjanya sebagai Ketua Umum PSSI. Dari hati saya yang paling dalam, saya secara pribadi sangat terkesan dengan pekerjaanmu, ujar Madampang. Madampang baru terpilih menjadi Presiden FAT pada awal tahun ini. Namun ia sebenarnya telah berkecimpung di dunia sepak bola negeri Gajah Putih selama hampir 10 tahun atau sejak awal tahun 2015. Sebagai teman di satu kawasan ASEAN, saya harus mengatakan saya secara pribadi sangat bangga dengan timnas Indonesia yang berjuang untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, imbuh Madampang. Timnas Indonesia memulai kualifikasi Piala Dunia ketiga 2026 dengan cukup mulus.
Skuad Garuda mengimbangi tuan rumah Arab Saudi dan ketika menjamu Australia. Dalam waktu dekat, Timnas Indonesia akan melanjutkan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C dengan melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024, lalu Tiongkok 5 hari kemudian. Ini yang kita nantikan. Jay Itzes dan Jordi Amat pertama kali main bareng di Timnas Indonesia. Duet pemimpin yang rasakan level tertinggi Eropa. Timnas Indonesia berpeluang menduetkan Jordi Amat dan Jay Itzes untuk lawan Bahrain dan Cina Oktober ini. Timnas Indonesia punya kejutan baru dalam pemanggilan Oktober 2024 ini, yakni dengan hadirnya Jordi Amat dan Jay Itzes. Keduanya berpeluang untuk pertama kalinya bermain bareng bagi Timnas Indonesia. Pasalnya, dalam kesempatan sebelumnya selalu ada saja hal-hal yang menghalangi Jay ataupun Jordi berduet di lini belakang. Jay Itzes melakoni debut untuk Timnas Indonesia pada Maret 2024 saat lawan 2 kali lawan Vietnam. Waktu itu Jordi Amat mengalami cedera dan tidak bisa ikut serta Timnas Indonesia. Kemudian pada FIFA Matchday Juni 2024, Jordi dan Jay Itzes sama-sama dipanggil. Saat Jordi memimpin lini belakang Timnas Indonesia lawan Irak, Jay masih tidak cukup bugar untuk bermain usai menjalani play-off promosi bersama Venezia FC. Saat Jordi memimpin lini belakang Timnas Indonesia lawan Irak, Jay masih tidak cukup bugar untuk bermain usai menjalani play-off promosi bersama Venezia FC. Sementara Jordi yang main saat laga lawan Irak mendapat kartu merah. Pada laga lawan Filipina, barulah Jay Itzes memimpin lini belakang Timnas Indonesia, di mana saat bersamaan Jordi menjalani hukuman. Pada September 2024, kesempatan main bareng kembali tak bisa digapai karena Jordi mengalami cedera. Padahal di waktu yang sama, Jay Itzes melakoni debut sebagai kapten Timnas Indonesia. Dua laga away lawan Bahrain dan Cina bisa jadi pertemuan dua bek bertipe pemimpin yang sedang dan pernah merasakan level tertinggi sepak bola Eropa. Jay Itzes saat ini bermain reguler untuk Venezia FC di Serie A. Sementara Jordi Amat pernah merasakan sejumlah liga top Eropa seperti Premier League bersama Swansea City, La Liga bersama Espanyol, Rayo Vallecano, dan Real Betis, dan Liga Belgia bersama CAS Open. Saya melihat Jordi Amat adalah pemain terbaik, kata Shin Tae-yong. Saya tidak melihat kesalahan-kesalahan tersebut sebagai faktor usia. Menarik bagaimana Shin Tae-yong akan menduetkan Jordi dan Jay di lini pertahanan Timnas Indonesia. Distribusi bola panjang pemain 33 tahun dinilai masih yang terbaik di antara pemain-pemain lain. Kevin Dix buka-bukaan tentang garis keturunannya dari Ambon. Kakek saya akan senang jika cucunya memperkuat Timnas Indonesia. Gimana menurut kalian angkut endak nih? Back FC Copenhagen di Liga Denmark, Kevin Dix sedang mempertimbangkan tawaran dari PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia. Darah Maluku mengalir dalam tubuh pemain berusia 27 tahun itu. Kevin Dix lahir di Apeldoorn, Belanda pada 6 Oktober 1996. Dia memenuhi syarat untuk dinaturalisasi demi membela Timnas Indonesia karena kakek dan neneknya berasal dari Indonesia. Kakek dan nenek Kevin Dix lahir di Ambon, Maluku. Nama lengkap Kevin Dix adalah Kevin Dix Bakarbes. Bakarbes ialah marga yang terdapat di Waai, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Orang tua ibu saya lahir di pulau kecil Ambon dan mereka pindah ke Belanda untuk mencari kehidupan yang lebih baik setelah perang, ujar Kevin Dix. Kevin Dix merasa bahwa kakeknya bakal bahagia jika ia mengabarkan tentang ketertarikan dari PSSI kepadanya untuk bermain dengan Timnas Indonesia. Jika saya berbicara dengannya tentang hal ini, saya pikir dia akan sangat senang jika saya bermain untuk Timnas Indonesia, ungkap Kevin Dix. PSSI sudah lama mengincar Kevin Dix untuk dinaturalisasi sejak sekitar 4 tahun yang lalu. Oleh sebab itu, banyak fans Timnas Indonesia yang telah menggandrunginya, baik di kehidupan nyata maupun media sosial. Namun secara umum, dukungan yang saya terima dari para penggemar Indonesia di media sosial dan di dunia nyata benar-benar luar biasa, ucap Kevin Dix. Banyak orang mengenali saya ketika saya berada di sana, meski saya tidak mengira demikian.
Saya sangat menghargai hal itu, ungkap Kevin Dix. Ini adalah hal besar. Ini adalah negara dengan 280 juta penduduk. Itu cukup luar biasa. Namun, kita lihat saja nanti apa yang terjadi. Terungkap sudah, alasan Shin Tae-yong panggil Hoki Caraka ke Timnas Indonesia dibanding Ramadan Sananta. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong kembali memanggil Hoki Caraka untuk menghadapi Bahrain dan Cina. Ternyata ada alasan dari pelatih asal Korea Selatan itu meminta striker PSS Sleman tersebut datang ke Timnas Indonesia. Hoki Caraka merupakan salah striker yang bermain di Liga 1 dan dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Hoki Caraka merupakan salah striker yang bermain di Liga 1 dan dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Selain Hoki Caraka, ada penyerang Persib Bandung, Dimas Derajat, yang juga dipanggil Shin Tae-yong. Dari PSS Sleman, pihak klub memastikan bahwa dipanggilnya Hoki Caraka ke Timnas Indonesia berkaitan dengan penampilannya bersama Elang Jawa pada beberapa pertandingan terakhir di Liga 1. Hoki Caraka mencetak 2 gol saat PSS Sleman melawan Arema FC pada pekan ke-6 Liga 1 di Stadion Manahan, Solo, Jawa. Shin Tae-yong langsung memanggilnya dan memberikan kepercayaan penuh kepada Hoki Caraka. Menurut manajer PSS Sleman, Leonard Tupamahu, dipanggilnya Hoki Caraka itu sekaligus menunjukkan kualitas dan konsistensinya bersama tim asal Yogyakarta tersebut. Hoki Caraka dinilai bisa beradaptasi bersama Timnas Indonesia di level internasional. Mengenai Hoki yang kembali dipanggil Timnas Indonesia, tentu kami dari PSS sangat bangga. Dia membuktikan masih bisa bersaing untuk dipanggil pada jeda internasional kali ini. Performa dia pada beberapa pertandingan kemarin dengan mencetak 2 gol bersama klub juga tentu menjadi bukti dan alasan dia kembali dipanggil Timnas Indonesia. Leonard Tupamahu berharap bahwa pengalaman di level internasional ini dapat menjadi kesempatan bagi Hoki Caraka untuk terus berkembang dan meningkatkan performanya bagi PSS Sleman. Kami dari PSS berharap semoga dia bermain di Timnas Indonesia nanti dan dapat menunjukkan penampilan terbaiknya di lapangan kontra Bahrain dan Cina. Selain itu, Hoki bisa meningkatkan performanya serta motivasi tinggi bermain dengan lebih baik lagi ketika kembali bermain di liga domestik. Tim asuhan Shin Tae-yong itu akan melawan Bahrain pada laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Internasional Bahrain. Rifah, Kamis 10/10/2024. Adapun Hoki Caraka dan para pemain asal klub Liga 1 diminta untuk berkumpul di Jakarta pada Sabtu 5 Oktober 2024. Malamnya, skuad Timnas Indonesia akan berangkat ke Bahrain melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, Tangerang. Sedangkan untuk pemain abroad langsung terbang dari negara klubnya masing-masing ke Bahrain. Manajer Timnas Indonesia ungkap Witan Sulaiman sedang ditangani dokter. Semoga saja bisa bermain lagi. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengungkapkan satu pemain Timnas Indonesia menjalani pemeriksaan karena cedera. Timnas Indonesia kembali diterpa kabar agak kurang menyenangkan. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengungkapkan ada satu pemain yang masih menjalani perawatan. Ia mengonfirmasi satu pemain diaspora cedera yakni Justin Hubner yang pada akhirnya memang tidak dipanggil pada Oktober ini. Sedangkan ada pemain dari Liga 1 yang saat ini menjalani perawatan cedera. Pemain yang dimaksud adalah Witan Sulaiman. Namun demikian, Sumarji mengatakan dokter Timnas Indonesia telah menangani pemain Persija Jakarta tersebut. Saya langsung koordinasi dengan tim medis di kita, ujar Sumarji. Dan Witan proses pemulihan cederanya langsung di PSSI, langsung ditangani tim dokter kita. Belum diketahui lebih lanjut bagaimana kondisi Witan Sulaiman. Rencananya para pemain dari Liga 1 akan berkumpul lebih dulu pada Sabtu 5 Oktober 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta. Setelah makan malam, mereka akan langsung berangkat ke Bahrain. Sumarji memperkirakan rombongan akan berangkat pada Sabtu malam atau Minggu 6 Oktober 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Kabar ini membuat sedikit khawatir Timnas Indonesia karena sebelumnya ada juga Maarten Paes yang mengalami cedera pergelangan tangan. PSSI menargetkan 4 poin untuk dibawa pulang dari Bahrain dan Cina.
Kalau dari kami itu melawan Bahrain harus mendapatkan poin minimal seri, kata Sumarji. Kalau untuk melawan Cina ya harus 3 poin tambahnya.